Jumpa lagi dengan saya, Supangat Abdurrafi. Sahabat-sahabat sekalian, sungguh sangat beruntung para pengguna smartphone. Karena apa? Karena fasilitas yang disediakan di dalam smartphone itu banyak sekali. Termasuk diantaranya adalah yang akan saya ceritakan ini, yaitu fasilitas untuk menulis tanpa menulis. Menulis tanpa menulis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah menulis tanpa mengetik huruf demi huruf. Jadi, fasilitas ini adalah fasilitas untuk menulis menggunakan perintah suara. Jadi, kata-kata yang kita ingin munculkan dalam bentuk tulisan itu cukup kita ucapkan. Nah, nanti kata-kata yang kita ucapkan itu secara otomatis akan muncul sebagai tulisan. Nah, cara ini atau fasilitas ini akan sangat terasa manfaatnya, terutama kalau kita mau menuliskan atau mau menyampaikan materi yang panjang. Kalau yang pendek bagaimana? Ya, pendek pun tetap fasilitas ini sangat bermanfaat. Cuma akan sangat terasa ketika kita mau menyampaikan materi yang panjang. Selain itu, kalau kita menulis menggunakan papan huruf, kalau kita mengetik satu huruf demi satu huruf, itu biasanya sering terjadi yang namanya typo. Jadi salah menekan huruf, jadi salah ketik. Nah, dengan fasilitas ini, risiko salah mengetik itu sangat minim. Karena apa? Karena fasilitas ini sudah diprogram sedemikian rupa sehingga kata-kata yang muncul itu sempurna, ya, atau nyaris sempurna. Jadi biasanya sangat sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kecuali kalau pengucapan kita artikulasinya tidak tepat, sehingga penangkapan oleh smartphone itu tidak sesuai dengan yang kita maksud. Nah, kalau kita pengucapannya bagus, maka biasanya yang muncul juga sesuai dengan yang kita ucapkan. Nah, bagaimanakah cara menggunakannya? Saya akan tunjukkan. Ya, saya akan membuat contoh penulisan menggunakan perintah suara yang kali ini saya menggunakan di dalam percakapan WhatsApp. Nah, ini tampilan percakapan WhatsApp saya. Di bagian bawah ada tempat penulisan ini yang berwarna putih dan ada kursor kedap-kedip. Di ujung sebelah kanan ada lingkaran berwarna hijau yang di tengahnya ada lambang mikrofon. Nah, lambang mikrofon ini bukan yang kita mau gunakan. Sedangkan yang kita mau gunakan adalah lambang mikrofon yang lain. Lambang mikrofon itu ada di papan huruf. Nah, papan huruf itu akan muncul kalau tempat penulisan ini kita klik. Nah, ini saya klik. Nah, ini papan hurufnya. Kemudian di deretan atas yang sebelah kanannya itu ada lambang mikrofon. Nah, lambang mikrofon inilah yang kita mau gunakan. Nah, kemudian kalau lambang mikrofon ini kita klik, maka akan muncul perintah untuk berbicara. Dan kalau kita berbicara, maka kata-kata yang kita ucapkan akan muncul sebagai tulisan. Oke, kita mulai. Ini saya klik. Percobaan. Titik. Baris baru. Ini adalah contoh cara menulis menggunakan perintah suara. Titik. Penggunaannya sangat mudah. Titik. Kita tinggal mengucapkan kata-kata yang mau kita tulis dan kata-kata tersebut akan secara otomatis muncul di layar sebagai tulisan. Titik. Baris baru. Jika lambang mikrofon tidak tampak di layar, koma, coba klik
kumpulan menu yang ada di kiri bawah keyboard, titik koma, karena di handphone tertentu kadang-kadang tersembunyi di sana, titik. Karena memang tipe garis miring jenis handphone yang berbeda, kadang-kadang memiliki tampilan yang sedikit berbeda, titik. Nah, kalau kita sudah selesai mengucapkan kata-kata yang mau kita tulis, maka berikutnya tinggal kita memeriksa dari atas, bagian mana yang belum sempurna, tinggal kita sempurnakan. Misalnya, ini di sini saya kasih spasi. Nah, kalau kita sudah periksa sampai selesai, ya berarti tulisan sudah siap dikirim atau sudah siap untuk disimpan. Nah, itulah cara menggunakan fasilitas menulis menggunakan perintah suara. Selanjutnya adalah kalau kita sudah selesai mengucapkan kata-kata yang mau kita sampaikan, maka kita tinggal memeriksa sebelum kita mengirimkannya kepada yang lain. Nah, terkait memeriksa ini bukan hanya karena kita menggunakan fasilitas ini, melainkan memang ini harus menjadi kebiasaan kalau kita mau mengirimkan tulisan ke pihak lain. Meskipun kita menggunakan cara mengetik huruf demi huruf, tetap kita harus memeriksa juga. Jadi biasakan memeriksa dari awal tulisan sampai selesai, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, demikian juga ketika kita menggunakan fasilitas ini. Jadi kita periksa kalimat demi kalimat. Nanti kalau ada yang belum sempurna, ya kita tinggal menyempurnakan. Misalnya kalau di dalam WhatsApp, kita bisa menggunakan tulisan miring atau huruf tebal. Maka kalau kita mau menggunakan huruf jenis itu, berarti kita tinggal menambahkan kode-kode untuk format tersebut. Nah, dan secara umum fasilitas menulis menggunakan perintah suara ini jelas sangat bermanfaat. Sangat efisien, membuat kita hemat waktu, hemat tenaga, dan selain itu juga penggunaannya sangat praktis. Sangat mudah untuk kita gunakan. Nah, demikianlah yang saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada yang lain supaya lebih banyak lagi orang yang bisa memetik manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa.